لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Masyaallah muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Para bapak, para ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semuanya dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Kita bisa hadir di Masjid Al-Bayyinah Surabaya ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat berjamaah. Dan tentunya sebagai biasa, sebagai terjadwal, kita akan lanjutkan kajian kita itu tentang al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Berharap setelah kita kaji, kita ketahui, tentunya kita berusaha sekuat tenaga untuk menjauhinya, dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk selamat dari berbagai macam dosa-dosa tersebut. Baik, kita sampai pada dosa besar yang keempat, al-kabirah ar-rabi'ah, yaitu tarkus shalah, meninggalkan salat. Pembahasan terakhir disampaikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, yang mengatakan wa rawa al-Imam Ahmad fi musnadihi. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dalam kitab musnadnya min hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, itu hadis dari Ibnu Amr, semoga Allah meridai keduanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam anqal, bahasanya Nabi bersabda, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nur wala burhan wala najah. Ya, ini masalah salat berjamaah. Barang siapa yang tidak menjaganya, tidak menjaga salat 5 waktu, ya, bolong-bolong, lambat-lambat dan seterusnya, maka dia tidak memiliki cahaya, tidak memiliki bukti keislamannya, dan juga tidak mendapatkan jaminan keselamatan. Wa kana yaumal qiyamah, dan nanti pada hari kiamat, ya, ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Ini sesuai dengan profesinya, akan dikumpulkan dengan Qarun, Fir'aun, Haman, ya, dan juga Ubay bin Khalaf. Sanadnya memang tidak begitu kuat, ya. Jadi menurut tadi, sanad dari sini memang tidak begitu kuat, karena sanadnya hanya sampai pada derajat hasan, nggak sampai kepada sahih, ya. Sampai, ya. Jadi ini menunjukkan walaupun ya hanya hasan, tidak sampai ke hadis, tidak sampai derajat sahih, namun dari sini menunjukkan apa? Bahwa siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka akan mendapatkan 3 kemuliaan. Ya, tentunya bukan hanya di dunia, dapat cahaya, ya, yang akan meneranginya di mana? Di kubur. Ketika masuk kubur, orang yang biasa menjaga sholat ini di waktu terang sana, mudah-mudahan. Ya, di padang mahsyar, ketika semua masih dikumpulkan, matahari udah nggak ada gitu kan? Dan juga ketika melewati sirat, meniti jalan menuju ke dalam surga, itu jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Ya, kemudian juga burhan, bukti akan benar agamanya. Jadi orang agamanya benar, imannya benar, tentunya harus menjaga sholat yang 5 waktu ini. Dan yang ketika ada keselamatan, itu selamat dari siksa neraka. Mudah-mudahan kalau kita senantiasa menjaga, ya, sholat yang fardu yang 5 waktu ini, mendapatkan 3 kemuliaan ini. Amin. Adapun yang tidak menjaga
ya, suka melalaikan apalagi meninggalkan, maka dia tidak mendapatkan 3 kemuliaan tersebut. Ini sangat perlu kita tanyakan. Bahkan akan dikumpulkan bersama dengan gembong-gembong kekafiran. Sebut Qarun, Fir'aun, ya, Haman, Ubay bin Khalaf. Ini isyarat kuat yang menunjukkan bahwa meninggalkan sholat adalah kekafiran. Kenapa? Karena ya, satu neraka, satu kelompok, satu grup katakanlah dengan gembong-gembong kekufuran. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, wa innama khussaha ula'il arba'ah bidzikri fi alamil usul. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan, mengkhususkan penyebutan 4 orang ini. Ya, ini semacam perwakilan ya. Karena mereka adalah para pemimpin orang-orang kafir. Dengan kotnya ada ya. Maka sesuai dengan kesamaan profesinya. Wa fi nuqtah rabi'ah wa hiya anna dhalika al-muhafadha 'ala as-salat imma ayyushghilahu maluhu aw mulkuhu aw riyasatuhu aw tijaratuhu ya. Jadi macam-macam orang yang lalai salat itu ya. Di sini ada poin menarik ya. Ada orang meninggalkan ini karena apa? Karena sibuk dengan harta. Ya. Ada sibuk dengan kekuasaan, dengan jabatan, atau dengan perdagangan, dengan bisnisnya, dengan kedainya. Ya kan? Maka di sini kelompoknya mengerucut ya, sesuai dengan profesinya tadi. Ya. Dijelaskan, faman syaghalahu anha maluhu fa huwa ma'a Qarun. Siapa yang meninggalkan sholat karena sibuk dengan hartanya, banyak harta sampai lalai, maka nanti kumpul bersama dengan Qarun. Qarun terkenal dengan banyak hartanya yang melalaikannya ya dari ibadah, dari ketaatan. Jadi Qarun kan kaumnya Nabi Musa, tapi dia tidak beriman ya. Wa man syaghala anha mulku fa huwa ma filah, yang sibuk sampai melalaikan sholat karena kekuasaan, karena kerajaan ya, maka berkumpul bersama Fir'aun. Wa man syaghala anha riyasatuh min risalatil ghairiha bahwa ma'aman. Ada juga yang sibuk mungkin karena mungkin jabatan kementerian katakanlah yang diembannya sehingga menjadikan dia lalai dengan sholatnya, maka dengan aman. Wa man syaghala an tijaratu wa ma ubin khala. Adapun yang sibuk karena perdagangannya sampai lalai dengan sholatnya, maka akan berkumpul bersama Ubay bin Khalaf. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Para ibu saudara-saudara jamaah maghrib yang dirahmati Allah, setelah menyebutkan dalil-dalil dan menyebutkan bahayanya meninggalkan salat, kemudian Az-Zahabi rahimahullah berkesimpulan. Apa kesimpulannya? Sudah ada dalilnya banyak tadi kan, bahwa orang yang meninggalkan salat adalah kafir. Ini kesimpulan daripada Az-Zahabi. Kemudian Imam Al-Ghazali juga mengatakan wa hadhihi nusus tush'iru bi kufri tariki shalah. Nas-nas ini, dalil-dalil tadi menunjukkan kufurnya orang yang meninggalkan salat. Akan tetapi, ini kan berdasarkan dalil menunjukkan meninggalkan salat berarti kafir kan gitu. Akan tetapi beliau siapa Imam Az-Zahabi rahimahullah mengingatkan tentang apa? Adanya dalil lain. Nah, ini kan tadi dalil yang cenderung memang sebagai penguat yang menunjukkan meninggalkan salat itu kafir. Tapi di sana ada dalil lain yang menunjukkan bahwa seseorang jika bertauhid, jika mengesahkan Allah, tidak melakukan kesyirikan, maka ia tidak kafir. Ya kan? Dan tidak akan kekal di neraka. Bisa jadi masuk ke neraka karena dosa-dosanya, karena kemaksiatan dikerjakannya, tetapi tidak kekal selama dia bertauhid dan tidak terjerumus dalam kesyirikan, apalagi syirik besar. Masyaallah muslimat asadakumullah hayatakum, para bapak ibu saudara-saudara yang berbahagia. Imam Az-Zahabi rahimahullah kemudian mengatakan, wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz. Bahkan Nabi SAW pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu
illa harramallahu 'alan nar. Muttafaqun. Tidak ada seorang pun hamba atau dia seorang hamba pun yang bersaksi, ya bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi disembah kecuali Allah. Ya, dan Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya, hamba dan utusannya, kecuali apa? Akan, ya Allah akan mengharamkannya dari neraka. Syaratnya apa? Tauhid. Tauhidnya murni, ya tidak terjerumus dalam kesyirikannya. Itu saya mutabak kalian. Oleh karenanya, di akhir pembahasan tentang dosa meninggalkan salat ini, Imam Az-Zahabi rahimahullah berusaha untuk menyimpulkan bahwa orang-orang yang meninggalkan salat tidaklah berada pada satu tingkatan. Kan diancam neraka, tapi tingkatnya tentu ada meninggalkan salat mungkin karena malas, karena sibuk, ada yang karena memang ya macam-macam, ada yang banyak, mungkin ada yang nggak salat, lebih banyaknya salatnya, ada yang mungkin 1-2 orang dan sebagainya. Tapi Imam Az-Zahabi juga mengatakan, fa mu'akhirus salati an waqtiha sahibu kabirah. Ya, orang yang menunda salat dari waktunya maka dia pelaku dosa besar. Ya. Wa tariku bil kulliyah, ya, adapun meninggalkannya secara total, ya salat sama sekali, hanya salat wahidah, satu salat saja ditinggalkan, ya, kaman zana wasariq. Ini seperti orang yang berzina dan mencuri, ya. Kalau berzina kan bisa dirajam, kalau mencuri dipotong kalau sama nisab, itu ancamannya kan. Kenapa? Li'anna taraka kulli salatin aw tafdidaha kabira. Karena meninggalkan salat adalah dosa besar. Ya, lain pada dari kemarah. Kalau dia terus berulang-ulang meninggalkannya, sering banget, ya, karena min ahlil kabair, maka dia termasuk pelaku dosa besar, illa ayatub, kecuali kalau dia bertobat. Ya, menyadari, menyesali, setelah tahu, oh rupanya salat dosa besar. Ancamannya berat, bisa kumpul dengan kumpul orang kafir, misalnya kan, sadar dia menyesal, dia bertobat, tentu tidak demikian kan. Fa in lazama tarka shalat min al-akhsarin al-asbiya al-mujrim. Tapi kalau terus meninggalkan salat, maka dia termasuk orang-orang yang paling merugi, paling sengsara dan paling mujrim. Berarti di mana tempatnya kalau orang yang paling rugi di akhirat? Ya kan? Jadi Imam Az-Zahabi rahimahullah menjelaskan tingkatan orang-orang yang meninggalkan sholat. Ada 4 tingkatan ya, setidaknya disebutkan oleh beliau. Mudah-mudahan kita nggak masuk. Karena orang meninggalkan bukan orang yang menjaganya ya. Yang pertama, orang yang mengakhirkan sholat. Ya. Maksudnya apa? Jadi mengakhirkan menunda-nunda ya. Masih mengerjakan sholat, masih. Hanya saja sudah di luar waktunya. Udah bisa sholat dulu di waktu asar. Sholat asar waktu maghrib gitu kan. Nah, jadi nanti udah terbit syuruk baru subuh. Kan tadi sudah di luar waktu. Ya, sholat. Tapi waktunya enggak diperhatikan. Padahal inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ada waktu tertentu. Walaupun ada di waktu digabung jamaah itu kan. Tapi orang ini mengakhirkan sholat, menunda sholat, dia tetap mengerjakannya, tapi sudah di luar waktunya. Maka dia telah melakukan dosa besar. Yang perlu disampaikan, meninggalkan sholat atau mengakhirkan itu dosa besar. Karena dianggap sepele kan, dianggap remeh, kecil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang meninggalkan satu sholat saja, katakanlah zuhur saja, asar, hanya satu sholat, yaitu dia sholat sama sekali, bahkan meski di luar waktu. Kalau tadi kan masih sholat, walaupun di luarnya, walaupun waktunya sudah habis. Ini nggak sholat. Ya, meskipun hanya sekali dia melakukannya, maka dia sama seperti orang yang berzina dan mencuri dosanya. Berat. Orang kalau bilang zina, ngeri kan, bisa-bisa. Tapi kalau sholat seakan-akan tidak begitu kan? Nah, ini masalahnya. Yang ketiga, orang yang meninggalkan satu sholat secara berulang-ulang, sering,
ya mungkin seminggu sekali, 2 bulan mati, ya, maka dia terancam dengan neraka kecuali kalau bertaubat. Dan yang keempat, orang yang terus-menerus meninggalkan sholat, maka seakan-akan dia telah kafir dan termasuk orang yang paling binasa, celaka dan musyrik. Ini ya penjelasan dari Imam Ghazali tingkatan orang-orang yang meninggalkan sholat. Semoga kita semuanya termasuk ya orang-orang yang selalu menjaga sholat, terutama yang fardu, yang lima waktu. Kemudian para bapak, para ibu, saudara-saudara yang maghrib yang dirahmati Allah, pendapat Imam Ghazali ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin, ya. Jadi ulama belakangan, ya, yaitu siapa yang meninggalkan sholat secara total, artinya tidak sholat apapun, nggak sholat, nggak pernah sholat, disebut nggak mau. Ada kasus itu kan, nggak mau sholat, maka dia telah kafir. Karena terus menerus, bukan sekali-kali, bukan bolong-bolong, tapi seumur hidup barangkali sejak dewasa mungkin nggak pernah sholat. Ini masukkan. Dan pendapat ini juga termasuk ya penulis ini mu'alif ini condong kepadanya. Karena kenapa? Karena kuatnya dalil yang menunjukkan ya tentang hal ini. Ya baru saja masukkan. Dan ini adalah pendapat mayoritas para sahabat. Sahabat pun mengatakan kan, tidak ada amalan ya ataupun ya kewajiban yang kalau ditinggalkan itu menjadi kafir kecuali sholat. Orang nggak puasa dosa besar, nggak bayar zakat dosa besar, ancamannya berat, ya kan? Nggak haji kalau udah kaya punya waktu punya kesempatan juga dosa, tapi nggak sampai kepada kubur. Tapi kalau tidak sholat, kalau sahabat Allah dan memandang sudah kan? Jadi itulah ya, bahkan ya ada yang berpendapat ini ijma. Jadi sahabat sepakat semuanya itu ya. Nah, berikut ini ya sisi pendalilan ya dari yang lain tentunya menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat telah kafir. Ini supaya lebih jelas, inilah poin-poin terakhir ada ya 4 poin ya yang menunjukkan ada sisi lain dari lain yang menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat telah kafir. Walaupun tadi rinciannya kan itu beda-beda. Ada bentolan sama sekali, ada bolong-bolong, ada kerjakan di luar. Tapi yang meninggalkan sholat diancam dengan seperti itu. Yang pertama, Ishaq bin Rawah, ya, Rahawai. Dia berdalil dengan hadis Anas bin Malik, radhiyallahu, di mana Anas bin Malik mengatakan dalam Sahih Bukhari sebutkan, "Kana idza ghaza bina qauman." Jadi Nabi SAW jika mengajak kami menyerang suatu kaum, perang sampai ke daerah musuh, mau menyerang, apa yang dilakukan oleh Nabi? Ini pengalaman Anas ikut perang ya bersama dengan Nabi, gitu kan? Lam yakun yaghzu bina hatta yusbih. Maka kami tidak menyerang, nggak langsung serang, mencari kelalaian musuh gitu kan? Sedang nggak siap, bangun tidur misalnya, enggak. Hingga pagi hari ditunggu sampai waktu fajar, waktu subuh. Kemudian apa? Wayandar. Nabi menanti, melihat, ya, mendengar, memperhatikan. Fa insani adalan kafan. Ada nggak orang ada di negeri yang Islam? Kalau nggak ada yang azan, berarti orang kafir kan? Orang musyrik gitu kan? Jika beliau mendengar azan, ada rupanya yang ada di situ. Padahal di sana, kafanum, maka beliau tidak jadi menyerang. Kan inamal mu'na ikhwan. Kalau ada kedengaran azan, apalagi azan orang kan yang ada yang sholat nggak pakai azan ya. Mungkin ada suatu tempat, suatu kampung mungkin nggak ada masjid, ada musala, mungkin orang sholat juga kan. Apalagi daerah-daerah yang masih terisolir gitu ya. Mungkin ada orang sholat pendatang, tapi mungkin nggak ada. Tapi azan berikan satu kelompok mau sholat berjamaah itu kan. Subuh ini, jadi mau menyerang tunggu dulu. Ada nggak yang bersuara azan? Ya, pada dulu ada speaker kan, tapi tentu suara terdengar kan. Nah, jadi tidak jadi, ya, kalau memang didengar. Wa in lam yasma adzanan aghara alaihim. Tapi jika beliau tidak mendengar, tidak ada azan. Harusnya sudah azan kan? Ditunggu nggak ada. Maka beliau menyerang mereka. Berarti Nabi tentu para sahabat sholat dulu kan.
Orang nggak ada sholat. Terus sholat baru menyerah. Ini menunjukkan apa? Riwayat Bukhari menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat diperangi. Nabi memerangi kenapa? Nggak ada yang sholat, nggak ada yang azan. Kalau ada, nggak diserang kan? Ya itu bahkan bukan hanya diperangi, berhak untuk dibunuh. Diperangi kan pakai senjata itu kan? Sebagaimana orang kafir yang tidak sholat berhak juga untuk diperangi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Ishaq juga berdalil bahwa iblis, ya, laknatullah alaih, ketika meninggalkan satu sujud saja, ya kan, yang diperintahkan oleh Allah SWT suruh sujud, ya, malaikat semua sujud kan, dari para rumbuh kalian malaikat disuruh, itu di Adam pas saja itu iblis nggak mau, maka dia telah kafir. Lalu suruh sujud sekali saja nggak mau dia. Maka bagaimana lagi dengan yang meninggalkan sholat secara total. Dan yang ketiga, hadis Anas bin Malik, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang riwayat Bukhari juga. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Man shalla salatana, wastaqbala qiblatana, wa akala dhabihatana, fadzalikal muslim alladzi lahu zimmatullah wa zimmatu rasulih fala tughfirullah fi zimmati. Rawahul Bukhari. Man shalla salatana, siapa yang salat dengan salat kami, sama salatnya, ya kan? Wastaqbala qiblatana, menghadap kiblat kami, sama. Sekarang kan banyak agama kiblatnya beda, yang mirip-mirip Islam atau bahasa Arab tapi aliran sesat, ya kan, mirip-mirip banyak sekarang tuh. Kalau dulu hanya saudara Syiah, orang macam-macam, sekarang banyak macam-macam. Ya, kiblatnya kemana-mana. Kalau nggak kiblat sama kiblat kami, berarti di luar kan, di luar kami kan, tidak. Jadi wastaqbala, ketika salat menghadap ke kiblat kami ke Ka'bah. Wa akala dhabihatana, dan memakan sembelihan kami. Artinya apa? Yang kami sembelih kan halal, mereka mau makan. Ini isyarat kepada orang Yahudi. Ya, orang Yahudi tidak mau memakan sembelihan seorang Muslim. Mereka hanya memakan sembelihan mereka sendiri. Padahal dalam Al-Quran boleh kan? Ya, jelas. Jadi, maka kalau ini semuanya, ya, man shalla salatana, yang salat dengan salat kami, wastaqbala qiblatana, menghadap kiblat kami, wa akala dhabihatana, dan juga mau makan sembelihan kami, fadzalikal muslim, maka dia adalah seorang muslim yang memiliki jaminan keamanan dari Allah dan Rasul. Alladzi lahu zimmatullah zimmatu rasul. Oleh karena itu maka fala tukhbiru Allah bi zimmati. Oleh karena itu maka janganlah kalian membatalkan keamanan dari Allah. Allah memberikan keamanan, jaminan. Maka kita nggak boleh merusak jaminan atau keamanan tersebut. Maka jika ada seorang yang tidak sholat dengan sholat kami, yaitu tidak mengerjakan sholat, kan? Maka dia bukan seorang muslim. Berarti orang kafir itu. Begitu juga, jika ada seorang yang sholat tapi tidak menghadap kiblat kaum muslimin, kiblatnya bukan ke Ka'bah, maka dia juga bukan seorang muslim. Ya. Dan yang keempat, hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu yang mengatakan di dalam Bukhari Muslim, bayana ala sam'i wa ta'ah. Rasulullah SAW membaiat kami untuk mendengar dan taat pada penguasa muslim ini, ya. Jadi bai'ah fi mansyatina wa makrahina, dalam perkara-perkara yang kami semangat dan juga perkara-perkara yang kami merasa berat. Kami berkutik pemerintah kan berat, kadang-kadang nggak cocok, karena nggak sesuai itu, ya. Wa usrina wa yusrina, kondisi sulit maupun kondisi mudah. Wa taratan alaina, sikap para pemimpin yang mementingkan kepentingan mereka atas kan udah disinyalir pemimpin nanti ada mengutamakan dirinya, keluarganya, bukan rakyatnya, ya, kroninya katakanlah itu, ya. Jadi apa yang bayat? Ya, wa alla nunasi al-amra'a ahlahu, dan agar kami tidak mengusik kekuasaan dari pemiliknya, dari penguasa. Tidak boleh menggulingkan itu kan. Nah, kapan boleh pemerintah digulingkan atau dikudeta atau diambil kuasanya?
illa antara kufran bawahan innakum min abaitihi burahan. Kecuali kalian melihat kekafiran yang nyata, kekafiran yang jelas, kekafiran yang terang-terangan pada mereka. Ya, yang kalian memiliki dalil atau nas yang tegas dari Allah akan kekafiran mereka tersebut. Ini lihat Bukhari Muslim. Jadi kalau jelas-jelas kafir baru boleh dituntut atau digulingkan. Jadi kata Nabi di sini kufran bawahan. Maksudnya apa? Kekafiran yang jelas. Apa yang dimaksud dengan kekafiran jelas? Ditafsirkan dalam hadis yang lain dengan meninggalkan sholat. Jadi kalau masih sholat, pemimpin itu masih ya tetap harus ditaati kan. Nah, selama tidak bermaksud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kufran bawahan, kekafiran jelas ini ditafsirkan dalam hadis yang lain dengan meninggalkan sholat. Ada hadis dari Ummu Salamah. Kalau bersabda, dan Muslim juga, satakunu umara'u hatta arifuna wa tunkiran faman arafa bari'a wa man nakara salima walakin man radiya wa taba qalu afala nuqatiluhum qala la ma sallah. Jadi inilah yang jelas ini ukurannya adalah sholat. Ya, masih sholat lah. Jadi kalau masih sholat masih orang Islam, masih Muslim gitu ya. Akan ada para penguasa, ya ada perkara-perkara baik yang mereka lakukan, yang kalian tahu. Tentu ya, penguasa biasa melakukan kebaikan, katakanlah untuk rakyatnya, bisa dinilai. Tapi ada juga perkara-perkara mungkar yang kalian ingkari, nggak suka dengan kebijakannya, gitu kan? Nah, siapa yang mengetahui kemungkaran dan mengingkari dengan hatinya nggak bisa melawan kan? Ini kebijakannya nggak benar gitu kan? Tapi diingkari hatinya, maka dia telah terlepas diri dari kemungkaran tersebut, ya. Dan pelakunya dia nggak ikut dosa. Tanggung jawab dia buat undang-undang, buat keputusan, buat aturan yang sebenarnya tidak benar misalnya kan? Dan siapa yang mengingkari, maka dia telah selamat dari dosa. Ingkari dia. Akan tetapi siapa yang ridho dengan kemungkaran tersebut dan mengikutinya, ridho, senang, puas, cocok, mendukung, ya, kemudian mengikutinya lagi, maka dialah yang berdosa. Maka para sahabat bertanya, qalu afala nuqatiluhum? Ya, tidakkah kita memerangi mereka? Mereka melakukan kemungkaran misalnya. Nabi menjawab, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala la ma shalla. Ya, kata Nabi jangan selama mereka masih sholat. Jadi selama pemimpin masih sholat, maka ya tidak boleh diperangi, tidak boleh dilawan, tidak boleh di demo, tidak boleh dan madaratnya memang selama ini dalam sejarah kan lebih banyak. Berapa nyawa melayang, berapa. Kadang diganti juga penggantinya nggak lebih baik kan. Buktinya dulu udah dapat pemimpin baik, nah diganti malah makin buruk. Itulah kira-kira. Jadi Nabi mengingatkan kalau terjadi nanti suatu masa, itulah kira-kira rambu-rambu petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kadang orang nggak sabar ya, apalagi ya namanya kehidupan politik tuh masing-masing punya tujuan sendiri. Tapi kalau ingin kedamaian, ketentraman, maka kita tetap dituntut taat pada pemimpin selama dia masih sholat, ya kan? Nah, kadang orang bilang sholat katanya mencegah dari yang mungkar ya. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang bilang itu sholat tapi perbuatannya begitu. Seakan-akan sholat nggak ada gunanya. Sholat itu begitu, kalau nggak sholat mungkin lebih parah. Itu cara pemahamannya seperti itu. Ya, sama seperti logika orang merokokan, ya, tatuk dan sebagainya. Terkadang logika dibuat-buat untuk pembenaran saja itu ya. Baik, kembali kepada bahasan terakhir ini. Ketika sahabat tadi bertanya, boleh nggak diperangi? Maka Nabi bilang, alasannya apa? Kenapa nggak boleh diperangi? Karena mereka masih sholat. Kemudian, ya, ada juga hadis dari Auf bin Malik, di mana Rasulullah bersabda, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Jadi, pemimpin yang baik itu gimana?
Ada pemimpin yang baik, ada pemimpin yang terburuk. Tapi Nabi kasih ukuran, kasih standar barometer. Sekarang kan ukurannya apa? Survei ya. Kepuasan berapa persen? Walaupun daya kan enggak direkayasa dibuat-buat. Kadang yang isi survei apa paham atau pendukungnya. Tapi kalau Nabi jelas nih, jujur. Ya, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian siapa? Adalah yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Rakyat cinta kepada pemerintah, penguasa juga cinta kepada rakyatnya. Ini kadang penguasa enggak sayang pada rakyatnya, dibebani pajak kan berat-beratnya. Saya dulu tahun berapa ya, puluhan tahun yang lalu, tuh lihat berita dulu, TV kan cuma baru satu ya. Tuh lihat Raja Brunei itu bagi-bagi sertifikat. Padahal rakyatnya nggak punya tanah. Dibuatkan rumah, dikasih sertifikat, syaratnya cuma satu apa? Jangan dijual. Dia dipakai untuk anak. Jadi dikasih gratis. Yang nggak punya, nah, kita kadang ngurus sertifikatnya payahan. Kita mau ngurus aja payah, itu kira-kira ya. Jadi ini ya indikasinya sebaik-baik pemimpin yang terbaik siapa dia adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Itu yang pertama. Kemudian wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Ya, mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Coba rakyat, mereka pemimpin mendoakan rakyat, rakyat juga mendoakan pemimpin. Coba kalau kita jujur orang Indonesia kira-kira siapa mendoakan pemimpinnya? Pada dianjurkan suruh mendoakan agar dapat hidayah, agar dapat petunjuk, agar dan sebagainya. Jadi ini juga itu ya termasuk ya pemimpin yang baik. Kemudian ada yang terburuk. Kalau yang baik dari apa? Kamu cinta mereka, mereka cinta kamu. Mereka mendoakan kamu, kamu juga mendoakan mereka. Tapi yang paling buruk bagaimana? Disebutkan juga di sini, wasyiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Ini sampai di mana coba kalau kita ukur dengan ini kan? Seburuk-buruk pemimpin kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan terjadi gitu kan? Adalah yang kalian membenci mereka dan mereka juga membenci kalian, saling membenci. Pemimpin benci sama rakyat, rakyat benci sama rakyat. Kalian melaknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Itu tandanya mereka ya pemimpin yang paling buruk. Lalu dikatakan ya Rasulullah, afala nunadidhum bisayr. Kalau pemimpin yang baik kan bagus tadi, saling mencintai, saling mendoakan. Ketika yang buruk kan begitu kan, maka ada bertanya pada Nabi, "Qila ya Rasulullah wa Rasulullah, afala nunadidhum bisayf?" Tidakkah kita membatalkan kepemimpinan mereka dengan memberontak kepada mereka, dengan mengangkat pedang, dengan perang? Kalau sekarang mungkin demo ya, menuntut untuk diturunkan misalnya ya. Kalau dulu Nabi bilang gitu. Sahabat bertanya, "Boleh enggak kami membatalkan diri, enggak ngakui kepemimpinannya gitu kan?" Dengan memberontak kepada mereka, dengan mengangkat pedang. Dulu pakainya pedang kalau waktu itu kan, bukan pakai bendera-bendera kok. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala la. Nabi katakan jangan. Apa alasannya? Ma aqamu fikumus shalah. Selama mereka masih menegakkan salat di antara kalian. Maksudnya apa? Masih menampakkan salat mereka di tengah, kalian masih mau datang salat berjamaah. Mungkin sholat Id datang ke Istiqlal, sholat ini, nambah sholat yang jelas kita akan menilai yang zahir, yang nampak. Urusan hati itu urusan Allah kan gitu. Jadi artinya apa? Jika para penguasa tersebut sudah tidak sholat, ya, tapi jelas memang nggak sholat, bukan sekedar isu itu ya, terbukti memang ternyata nggak pernah sholat. Berarti mereka telah boleh diperangi. Syaratnya dalam Islam begitu. Nggak perlu melanggar konstitusi. Tapi konstitusi lebih tinggi kan. Nah, sabda Nabi itu kan tentu di atas konstitusi
ya negara. Jadi kalau sudah nggak sholat, boleh diperangi. Ini sebagaimana dalam hadis Ubadah bin Samit bahwa mereka boleh diperangi jika melakukan kekafiran yang jelas. Jadi kalau jelas-jelas, ya itu sudah kafirnya. Ini menunjukkan apa meninggalkan sholat merupakan kekafiran yang sangat nyata. Jadi ini yang harus betul kita hati-hati, kita perhatikan, kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jadi sholat, meninggalkan sholat bukan perkara yang remeh, bukan yang sepele, bahkan lebih besar dosanya daripada berzina ataupun ya mencuri, bahkan termasuk membunuh. Jadi ini yang banyak orang ya mengabaikan. Kalau kita lihat ya, masih banyak yang belum sholat, masih ada yang bolong-bolong. Kalau kau sholat juga masih belum berjamaah. Bahkan saya sering katakan di sini, ada yang nggak mau sholat diingatkan oleh istrinya. Sampai dibilang apa? Suruh saya apa saja, asal jangan suruh sholat. Mau kerja mau apa? Mau dia mungkin masak belanja, oke lah, semuanya sanggup. Tapi jangan disuruh sholat. Sampai sebegitunya. Ini orang Islam. Waliyadzubillah ya. Kemudian kita jauh dari yang demikian. Itulah pembahasan kita tentang al-kabirah ar-rabi'ah, yaitu dosa besar yang keempat, yaitu meninggalkan sholat. Insyaallah ya, akan depan kita lanjutkan al-kabirah al-khamisah. Silakan.